Ucapkan selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Kita satukan hati kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan, menyembah memuji nama Tuhan. Yesus yang layak ditinggikan, Yesus yang layak dimuliakan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita semua. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan, Yesus Tuhan Engkau ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari kita tinggikan, kita agungkan nama Tuhan. Yesus Tuhan Ditinggikan, ditinggikan, dimuliakan. dimuliakan Kau dan naik ke surga. naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Jawab setiap hati kami. jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Jamah setiap hati kami Jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu. Rindu selalu
yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami ada sampai saat ini Tuhan, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang terus Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Dalam situasi seperti saat ini Tuhan, ajar kami Tuhan, ingatkan kami tetap dekat kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, itulah kekuatan kami Tuhan. Kami boleh setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah urapan Roh Kudus yang terus menyertai setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh memuliakan, meninggikan nama Tuhan, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji nama Tuhan. Kami siap bersorak bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersorak bagi Allah kita. Dia adalah kekuatan kita. Dia gunung batu kita. Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, kau sungguh Engkau bersamaku. Beriku dapat di kiriku, berlaksa di sisi kananku, kau janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Mari sama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, kau sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beriku dapat di kiriku, berlaksa di sisi kananku, kau janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Dia kekuatan kita, dia perlindungan kita. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Dia kekuatan kita, dia kemenangan kita. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Dalam situasi yang seperti saat ini, sekali
sekalipun kita dalam keadaan yang susah, kita percaya pengharapan kita hanya pada Tuhan. Mari kita terus dekat kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, ku perlu Yesus di hidupku. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku, Peganglah tanganku sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. mari sama-sama dengan iman katakan, Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. katakan ku perlu Kau. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Syukur, terima kasih Tuhan. Dan kami akan senantiasa perlu Engkau Tuhan. Amin. Kami butuh Engkau Bapa. Amin. Benar Tuhan. Karena kami sadar Tuhan akan kekuatan kami. Kami sadar Tuhan akan kemampuan kami. Haleluya. Kami manusia yang serba terbatas. Tapi kami bersyukur padamu Tuhan. Kami punya Allah yang tidak terbatas. Engkau Allah yang sanggup Tuhan untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah penyembahan pujian itu Tuhan menjadi dupa yang berharum di hadapan Kau Bapa. Terima kasih Bapa. Bila sebentar firman-Mu Tuhan juga menjadi bagian buat kami. Memberkati kami semua Tuhan, sidang jemaat. Memberkati dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Sehingga firman yang kami dengar Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Firman itu akan bertumbuh, bertunas dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.
Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bila kita bersyukur buat Tuhan, kesempatan hari ini kita boleh bersama kembali ibadah bersama. Bapak Ibu yang sudah dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita sampai saat ini kita ada, itu ada karena anugerah Tuhan. Amin. Jadi kita boleh menyadari bahwa di mana Tuhan senantiasa selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kalau kita punya Allah yang luar biasa. Dia yang sudah mengorbankan nyawanya untuk saudara dan saya. Dia yang sudah rela mati di atas kayu salib. Tergantung antara langit dan bumi. Dia yang sudah mengalahkan maut. Dia bangkit dari kematian. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita belum memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan naik ke surga tidak meninggalkan kita. Tapi Tuhan menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Dan Tuhan pun tetap menyertai kita yang masih tinggal di dunia ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita. Kita percaya kebenaran firman itu yang boleh menguatkan kita. Kalau kita buka di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-23. Yeremia pasal yang ke-10, ayat yang ke-23. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya dan orang yang berjalan tidak berkuasa menetapkan langkahnya. Sidang jemaat dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia ada keterbatasan yang ada di kehidupan kita. Tapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau tetap melangkah selangkah demi selangkah. Kita tetap ada di jalannya Tuhan. Karena Tuhan sudah menentukan setiap langkah kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa setiap orang itu mempunyai yang namanya rancangan ke depan atau masa depan. Jadi tidak ada seorang pun yang menjalani hidup itu tanpa tujuan. Tidak ada orang hidup, wes lah pokoknya aku asal hidup aja. Aku menjalani hidup seenaknya. Tidak bisa demikian. Tapi bagaimana setiap manusia mempunyai satu tujuan, mempunyai goal untuk ke depan. Seperti seorang anak kecil pada saat dia masih sekolah, dia bisa ditanya, "Nak, cita-citamu nanti kalau sudah gede mau jadi apa?" Mereka punya cita-cita, mereka punya keinginan, mereka punya tujuan. Dia bilang, aku pengen jadi pilot, aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi insinyur, aku pengen jadi presiden, pengen jadi menteri, sebagainya. Itu merupakan satu cita-cita, merupakan satu tujuan hidup mereka. Saya mau coba dalam kehidupan kita. Kita ada di dalam dunia ini, apakah sih tujuan hidup kita? Jadi bangsa dalam Tuhan, untuk mencapai sebuah tujuan, untuk mencapai kepada tujuan, kita harus menempuh jalan yang lurus dan benar. Ada satu tujuan yang harus kita tempuh. Kalau kita ingin mencapai cita-cita kita, mencapai keinginan kita, ya pada saat sekolah kita pun harus benar-benar sekolah dengan baik. Supaya apa? Apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai. Juga dalam kehidupan kita, jalan yang kita tempuh, itu adalah jalan yang lurus dan benar. Jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Kenapa? Karena jika Tuhan yang menyuruh kita untuk melewati jalan itu, Tuhan juga yang akan menuntun kita. Amin. Tuhan juga yang akan mendampingi kita, Tuhan juga akan yang mengiringi dalam langkah kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Jadi bangsa dalam Tuhan, saat kita mencari tujuan hidup kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu cemas.
Tuhan akan membela saudara dan saya. Amin. Jadi mohon saudara Tuhan. Jadi saat kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka jalan-jalan Tuhan itu akan ditunjukkan kepada kita. Tuhan akan berikan jalan kepada kita. Pemazmur juga katakan di dalam Mazmur pasal 107 ayat 7. Di situ dikatakan di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Tuhan membawa kita ke jalan yang lurus. Tuhan membawa kita ke jalan yang benar. Jalan yang Tuhan tunjukkan itu ada jalan kebenaran. Jadi mohon saudara dalam Tuhan, kita sebagai manusia, kadang kita sudah dikasih jalan oleh Tuhan, jalan kebenaran. Tetapi kadang kita yang melenceng. Kita yang mencari jalan sendiri. Kita yang mencari dengan kemampuan kita sendiri. Jadi sidang jemaat dikasih Tuhan, biar saat ini kita mau percaya bahwa tuntunan Tuhan itu adalah jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan sudah memberikan satu jalan yang benar. Jadi biarlah kita jangan mencari jalan dengan keakuan kita, dengan ego kita. Jadi mohon saudara Tuhan, kalau Tuhan sudah menentukan jalan kehidupan kita, jadi jalan sesulit apapun yang ada di hadapan kita, Tuhan pasti akan tolong. Amin. Jadi mohon saudara Tuhan, kalau kita berkaca lagi pada perjalanan bangsa Israel yang keluar dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dalam perjalanan yang mereka tempuh itu, perjalanan yang dikatakan perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang tidak nyaman, perjalanan yang naik turun, perjalanan yang penuh dengan tantangan, harus melewati onaduri, panas terik, dinginnya malam dan sebagainya. Itu yang mereka hadapi, begitu juga dalam kehidupan kita. Saudara jangan berpikir kalau kita sebagai orang Kristen hidup kita mulus. Ada kalanya kita pun akan diperhadapkan dengan keadaan yang seperti ini. Diperhadapkan dengan keadaan yang sulit. Sama juga dengan keadaan yang saat ini kita sama-sama kita hadapi. Hari ini mungkin kita masih melihat banyak orang yang kesulitan baik secara ekonomi, secara sosial dan sebagainya. Kita menghadapi jalan yang sulit. Di tengah pandemi corona saat ini yang masih belum berakhir. Saudara ini merasa bagi kita ada sesuatu yang sulit, tetapi disinilah bagaimana penyertaan Tuhan itu tetap ada walaupun kita berada di jalan yang sulit. Kita lagi dihadapkan dengan semak yang berduri. Rasanya buat jalan itu tidak nyaman. Jadi saudara dalam Tuhan, kalau saat ini kita pun masih beribadah di rumah masing-masing, bukan ini menjadi satu kenyamanan, tapi bagaimana kita belajar untuk memberikan hati kita kepada Tuhan. Sering kasih dari Tuhan, setiap perjalanan kehidupan manusia yang kita jalani setapak demi setapak, disitulah Tuhan pun akan senantiasa mengiringi kita setapak demi setapak. Kalau mungkin kita punya sahabat, mungkin kalau kita lagi berjalan di tempat yang mulus, dia akan menyertai kita. Tapi saat mungkin kita lagi berada di jalan yang sulit, sukar, terjal dan sebagainya, mungkin dia pun bisa meninggalkan kita. Tetapi bersyukur pada Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa. Dimanapun kita berada, di tempat apapun kita berada, Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Jadi mohon saudara dalam Tuhan, mari di sini kita belajar bahwa di dalam satu kebenaran, firman Tuhan yang boleh senantiasa menguatkan kita. Di mana kita harus menghadapi yang namanya kehidupan dunia ini. Dikatakan virus corona masih ada belum berakhir. Kita tidak tahu sampai kapan. Bahkan pemazmur juga katakan
Di dalam Mazmur pasal yang ke-91, ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Banyak kita, setiap langkah kita itu diwarnai dengan bahaya maut yang mengancam. Setiap saat, setiap waktu. Namun disitulah satu-satunya jalan yang memang harus kita tempuh. Bangsa Israel pada saat melalui sebuah perjalanan di mana dia akan mencapai satu tujuan di tanah berjanjian. Ya jalannya memang harus itu yang mereka tempuh. Mereka harus merasakan panas terik matahari, dinginnya malam. Bahkan mereka juga dihadapkan dengan air yang sangat pahit. Tapi disitulah Allah tetap menyertai mereka. Disitulah dalam proses perjalanan itu juga akan memproses kehidupan kita. Apakah kita sebagai orang hanya mudah menyerah, Tuhan, aku udah kuat lagi, Tuhan, sudah. Tuhan, aku udah bisa melangkah lagi. Apakah kita akan berkata demikian? Saat kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, apakah kita menyerah? Kita putus asa? Saudara jemaat dikasih Tuhan, bukankah firman Tuhan senantiasa mengatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Allah akan menyertai di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Saudara dalam Tuhan, jadi percayalah bahwa di dalam perjalanan hidup ini kita tidak akan sendiri. Ada Tuhan yang akan menyertai kita. Ada Tuhan yang akan mendampingi kita. Kenapa? Penyertaan Tuhan itu sempurna. Bahkan Ia sangat peduli dan menyediakan apapun yang menjadi keperluan kita. Apapun yang menjadi kebutuhan kita. Jadi Bapak Saudara dalam Tuhan, biar setiap firman yang kita baca, firman yang kita dengar, itu kita amini dan kita yakini. Firman itu boleh menguatkan kita. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Mazmur pasal yang ke-23 ayat 4. Di situ kita tidak perlu takut lagi. Kenapa? Kita akan aman di dalam perlindungan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab engkau besertaku, Allah beserta dengan kita, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi Bapak Saudara dalam Tuhan, firman Tuhan ini boleh senantiasa boleh menjadi penghiburan buat kita semuanya, boleh menguatkan hati kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa kita bisa katakan demikian? Karena Tuhan beserta kita, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan beserta kita. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, jadi oleh karena itu di dalam menempuh perjalanan ini, kita harus menjaga baik hati, perkataan, dan pikiran kita. Yang terus kita mengarahkan itu hanya kepada Tuhan. Satu-satunya sumber jalan kehidupan. Jadi mau saudara dalam Tuhan, di dalam kita menyikapi kehidupan ini, ayo mari sama-sama kita belajar untuk bersikap positif. Mari sama-sama kita belajar untuk tidak berpikir hal-hal yang negatif. Kalau diri kita masih terus saja berpikir, wah hari ini corona masih belum berakhir, waduh korbannya makin banyak, yang meninggal makin banyak, kita tambah stres. Hidup kita hanya dipenuhi dengan ketakutan. Jadi Bapak Saudara dalam Tuhan, apakah kita akan membuat satu statement bahwa kita akan berkata negatif, waduh ini jangan-jangan kena ini, jangan kena ini dan sebagainya. Kita mungkin lagi kena flu, waduh aku kena corona, kita mulai berpikir, kita mulai waduh aku kena ini. Jadi Bapak Saudara dalam Tuhan, mari kita buang jauh-jauh pikiran negatif itu. Karena pikiran negatif itu
akan senantiasa menjadikan kita itu menjadi suatu sumber ketakutan. Jadi bangsa siram Tuhan, mari di sini kita belajar bahwa kebenaran firman Tuhan. Kita belajar untuk kita membuang pikiran-pikiran yang negatif ada di dalam kita. Kalau kita baca di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi sidang jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk kita berpikir yang positif, berpikir yang baik. Jadi kita jauhkan dari pikiran kita pikiran-pikiran negatif yang akan membuat kita semakin tidak bergairah lagi, semakin mengalami kemunduran. Kenapa kalau kita terus berpikir negatif? Tapi biarlah pikiran positif itu terlalu muncul di kehidupan kita. Perkatakan perkataan yang positif. Jadi bangsa siram Tuhan, begitu juga halnya dengan perkataan kita. Bukan hanya sekedar pikiran kita yang hanya berpikir positif, tapi perkataan kita pun itu juga harus kita memperkatakan sesuatu yang benar. Perkataan yang membangun, perkataan yang senantiasa bisa menghibur. Jadi bangsa siram Tuhan, jadi disinilah bagaimana kita bisa belajar untuk kita juga berkata-kata yang positif. Kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Mungkin ada orang lagi, teman jemaat punya kesusahan, kita berikan penghiburan. Ada jemaat yang sakit, kita doakan berikan penghiburan kekuatan. Kita perkatakan yang positif. Kita baca juga dari Efesus pasal 4, ayat yang ke-29. Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Jadi bangsa siram Tuhan, firman Tuhan dengan jelas katakan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tuhan tidak menginginkan hal ini. Tetapi biarlah mulut kita itu dipakai untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memperkatakan perkataan yang baik. Dikatakan tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Kalau perkataan yang kotor, yang negatif itu bukan membangun tetapi merusak. Siapa yang masih suka gosip? Siapa yang masih suka ngomongin sana sini? Tapi biarlah mulut kita itu kita pakai untuk satu perkataan yang baik. Perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan. Jadi bangsa siram Tuhan, mungkin kalau ada saudara yang datang kepada saudara kemudian mereka mulai berkeluh kesah, curhat dan sebagainya. Gimana keadaan sekarang, mulai sepi dan sebagainya. Ya belajarlah kita, baru kita sama-sama mengalami. Kita mau katakan, ayo kita tetap percaya pada Tuhan. Membangun satu iman, membangun satu spirit itu akan menjadikan semangat untuk bangkit lagi. Kalau mereka datang kepada kita dengan keterpurukannya, mereka curhat dengan keadaannya yang mulai jatuh dan sebagainya. Kemudian kita berkata, aduh aku ya sama, aku juga demikian. Tidak ada semangat yang bangkit lagi, bahkan kita pun juga akan sama-sama terpuruk. Iya kita juga sama senasib dan sebagainya. Jadi bangsa siram Tuhan. Di sini firman Tuhan mengajar dalam kehidupan kita. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Perkataan yang baik itu untuk membangun. Dan di mana perlu yang senantiasa kita berikan kepada sesama kita.
supaya mereka yang mendengar perkataan itu beroleh kasih karunia, mereka boleh dikuatkan, iman mereka semakin bangkit, ada semangat mereka untuk menjalani kehidupan ini. Jadi Bapak Saudara dalam Tuhan, maka di sini kita belajar, ayo arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tujuan kita, goal kita kemana. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dia Allah yang sanggup untuk membela saudara dan saya. Dia Allah yang sanggup untuk menolong saudara dan saya. Lalu kita katakan, Tuhan sampai kapan virus corona akan berakhir? Kita tidak tahu. Tapi bila di dalam keadaan apapun, di situasi apapun, kita percaya pembelaan Tuhan itu tetap nyata. Amin. Pembelaan Tuhan itu selalu ada di kehidupan kita. Dan bila kita boleh menyadari, selalu ada jalan. Kalau kita merasa sebagai manusia, Tuhan rasanya aku sudah mendapati jalan yang buntu, jalan yang tidak sanggup lagi Tuhan aku lalui. Tapi kita percaya, jalan Tuhan itu jalan yang terbaik. Jalan Tuhan itu jalan yang senantiasa membawa kita kepada kedamaian. Jadi sedang jemaat dikasih Tuhan, mari bila kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini boleh memberkati kita semuanya. Menjadikan kita untuk semakin yakin dan percaya di dalam kita melangkah. Selalu ada jalan di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Saudara dalam Tuhan, mari kita sama-sama. Kita akan satu pujian, kita mau berdoa pada Dia. Haleluya, terima kasih. Ketika
Bapa, kami percaya kepadamu Tuhan. Selalu ada jalan di dalam Kau Tuhan. Karena di dalam Kau Tuhan ada pengharapan yang pasti. Nah, kami percaya Tuhan, di mana jalan yang saat kami tempuh saat ini Tuhan, yang mungkin penuh dengan semak duri, jalan yang terjal, jalan yang naik turun Tuhan. Di mana kami juga harus merasakan panas terik matahari, dinginnya malam. Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang terus akan menyertai kami. Bahkan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mereka boleh mencapai satu tujuan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kalau firman-Mu boleh menjadi bagian buat kami Tuhan. Di mana firman-Mu Tuhan boleh meneguhkan kami, menguatkan kami Tuhan. Untuk kami tidak bimbang lagi. Untuk kami tidak takut lagi. Untuk kami tidak ragu Tuhan. Engkau Allah yang membela kami. Di tengah situasi kondisi saat ini Tuhan, kami tetap percaya kepadamu. Pemeliharaanmu, penyertaan-Mu Tuhan selalu ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Memberkati Tuhan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Yang saat ini bersama dengan kami Tuhan di acara ibadah ini. Tuhan memberkati mereka. Terus Tuhan Kau kuatkan iman pengharapan mereka. Roh Kudus-Mu Tuhan itu yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan Kau juga menjamah bersab anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan menghadapi kehidupan ini. Yang mungkin saat ini mereka masih ragu, mereka masih bimbang, masih khawatir. Kuatkan hati mereka Tuhan. Biar iman mereka tetap bertumbuh di dalam Engkau. Mereka ada pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biar Kau juga memberkati Tuhan untuk bangsa Indonesia ini. Memberkati negeri kami Tuhan. Memberkati setiap para pemimpin-pemimpin kami. Pakai mereka Tuhan. Untuk mereka terus boleh menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biar Kau juga urapi Tuhan. Untuk setiap relawan. Untuk setiap para medis. Para dokter, perawat. Mereka yang saat ini Tuhan gak berjuang. Tuhan berikan mereka kekuatan. Berikan mereka kebesaran hati. Berikan mereka juga kesehatan. Memberkati buat setiap keluarga-keluarga mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau mengasihi negeri kami. Engkau ampuni kami Tuhan. Ampuni akan keegoan kami. Ampuni akan kesombongan kami. Ampuni kami yang tidak dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu terus ada dan selalu ada di dalam kehidupan kami. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kiranya Kau juga akan terus boleh memberkati setiap sidang jemaat yang rindu akan Kau, rindu akan jamahan. Mari Bapak usaha sidang Tuhan, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Dan biarlah saat hari ini Tuhan senantiasa memberkati Engkau. Tuhan senantiasa melindungi Engkau. Dan Tuhan terus menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati buah kandunganmu. Tuhan memberkati hasil bumimu.
juga gandum, anggur, serta minyak. Bahkan kau akan diberkati lebih dari segala bangsa. Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit daripadamu. Keluar masukmu akan diberkati Tuhan. Engkau akan terus dibuat naik, dia akan pernah turun. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Sidang jemaat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita semuanya. Mulai saat hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba